Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini banyak yang menjadi trending topik terkait dengan pembicaraan Ibu Iriana ini. Dan saya sangat eh, menyesalkan sekali kepada orang-orang seperti ini begitu kan, menghina ibu negara, menghina seorang perempuan, harga martabat seorang perempuan direndahkan begitu. Dan bahkan 3 tahun yang lalu kalau nggak salah ada juga menurut saya penghinaan terhadap kaum seorang perempuan, yakni kepada Neng Imas dari Eko Kuntadi juga. Tetapi perlu diingat bahwa orang yang menjadi spekulasi hari ini bahwa seolah-olah ini ditujukan kepada kadrun begitu kan. Ini padahal yang menghina itu adalah, ya bisa dikaitkan, bisa dikatakan sendiri ini bukan kadrun ya. Komikus yang nyamain Iriana kayak pembantu dituding kadrun karena jenggotan, padahal sering ejek FPI begitu. Jadi kalau melihat seperti ini, padahal sering ejek FPI, berarti cebong dong. Kira-kira seperti itulah. Dan bahkan komentar-komentar netizen sangat ramai sekali seperti ini. Ini perlu diingat bahwa dua orang perempuan ini pernah dihina juga ini. Bong, gue cuma mau ingetin kalian, masih di tahun yang sama, kalian menghina dua wanita ini. Status mereka berdua sama dengan Iriana. Mereka punya anak, suami, dan orang tua. Masih ingat atau kalian pura-pura lupa? Yang dihina oleh Eko Kuntadi begitu. Dan bahkan inilah postingannya ini. Yang kaya gini kadang bikin setuju sama pasal penghinaan terhadap kepala negara. Sebenci sama presiden, dia itu tetap presiden, ibu negara. Buat yang bilang cuma joke ada batasnya. Ini kutipan dari orang yang menghina ibu negara kita, yakni Mati Pelan atau @koprofil Jati. Bi, tolong buatkan tamu, kita minum. Baik nyonya, ini seakan-akan menghina harga dan martabat seorang perempuan. Ibu Iriana ini adalah berbicara seperlunya. Masih dihina seperti ini begitu. Boleh Anda berseberangan dengan siapapun, tetapi jangan sampai Anda menghina kepada siapapun begitu kan. Karena ini adalah ada pasalnya begitu. Dan bahkan ini sangat ramai sekali di Twitter, komentar-komentarnya. Ada yang pro dan ada yang kontra ini dari Twitter ya, dari CNN. Polri temukan unsur pidana mengunggah meme oleh Iriana Jokowi. Mari kita baca terlebih dahulu. SBY pernah dihina haters. Poster SBY ditempel ke sapi, mereka teriak turunkan SBY sambil coret foto SBY. Tapi SBY tetap dewasa. Juga Mas Agus Yudhoyono nggak pernah laporin kejadian itu. Beda dulu dengan sekarang. Saat ini rezim sekarang lagi panik. Ini loh, padahal kan gak ditulis yang memanggil nyonya siapa dan yang memanggil bibi siapa. Kan bisa saja ceritanya dibalik. Si ibu negara Korea dibikin sama Bu Iriana, secara bajunya ibu lebih mentereng daripada si ibu Korea. Bukan seperti itu. Jadi kalau ketika melihat itu seakan-akan menghina ibu negara kita begitu kan. Itu tidak boleh, menghina kepada siapa tidak boleh. Mengkritik ya boleh-boleh saja dan sah saja, tapi jangan mengarah kepada kebencian begitu kan. Dari kemarin pengen ngomong begini cuma takut dan lah mau jadi lele aja. Ibu negara juga merupakan simbol dari suatu bangsa. Kalau ada orang yang gak menghormati beliau dan cenderung menghina, berarti orang tersebut sudah mencela bangsa itu sendiri. Terserahmu lah, udah gak percaya penegak hukum di negara ini lagi, udah capek disambo-samboin mulu. Ya bukan seperti itu sebenarnya, dalam artian bahwa ya apakah ini masuk ke delik aduan, ini Polri harus usut tuntas begitu. Tapi Polri sudah temukan unsur pidana begitu kan. Ini tangkap aja Pak, cebong juga kok. Buat kali ini saya benar-benar penasaran apa unsur pidana yang polisi temuin. Polisi kadang-kadang emang keren. Kadang-kadang kasus yang jelas aja lama amat nyari unsur pidananya. Yang abu-abu gini mereka bisa luar biasa. Haha, karena membuat yang lain merespons kiri sebagai bos, kanan sebagai babe, padahal interpretasi liar orang lain nanti kesemuanya bikin onar. Padahal medsos jika diam berarti korban sebagai tak aset tak berguna. Ya menurut saya pribadi kalau ada penghinaan terhadap seperti itu seharusnya tanpa delik aduan ya ditangkap saja begitu kan. Karena ini sudah menghina ibu negara kita ya. Harga dan martabat seorang perempuan dihina seperti itu, siapa yang tidak menyesalkan hal seperti ini. Walaupun Kaisang Gibran kalau nggak salah ya
Kaisang kalau nggak salah, apa Gibran begitu, dia mengatakan dia tidak melaporkan begitu kan, dengan lapang dadanya sebagai seorang anak tidak melaporkan itu, tetapi pun ditanyakan apakah benar-benar melakukan ini dan penghinaan terhadap ibunya begitu. Nah, bukan soal ini sebenarnya. Harga dan martabat seorang perempuan kita harus dilindungi bersama begitu, siapapun orangnya. Boleh Anda berseberangan dengan siapapun, boleh Anda mengkritik dengan siapapun, tapi jangan sampai menghina kepada harga dan martabat seorang perempuan. Inilah yang seharusnya kita hindari bersama begitu kan. Dan bahkan para cebong-cebong itu sering menghina seperti itu begitu, padahal sudah diingatkan bersama begitu. Bangsa ini dibangun oleh bersama-sama, bukan segelintir orang begitu kan. Menurut saya itu sudah keterlaluan. Kita boleh berseberangan dengan pemerintah, tapi tidak sampai segitu juga. Ini komentar netizen, harus saling menghormati dan menghargai. Bedakan dulu apa itu meme, apa itu tweet, apa itu gambar, masuk yang mana, telah dalam masuk unsur pidana yang mana. Bukti pidana pertama keterangan saksi, keterangan ahli kalau perlu ada ahli pidana yang bersangkutan yang bisa menafsirkan. Baru keterangan terdakwa apakah ada niat. Jika penghinaan delik aduan harus ada aduan. Ya tinggal laporkan saja begitu kan, karena pada hakikatnya kalau cebong itu menghina itu ya biasanya tidak ada laporan sama sekali. Buat apa ngelaporin orang begitu kira-kira? Coba Kadrun yang melakukan ini pasti dilaporin oleh cebong-cebong begitu ngototnya begitu. Maka saya mengatakan bahwa polarisasi inilah yang kemudian kita hindarkan antara cebong dan Kadrun begitu kan. Ini perlu memberikan edukasi bersama begitu kepada kita, kepada siapapun begitu. Tangkap bui biar jadi pelajaran. Boleh kritis atau kritik tapi beradab. Tapi itu bukan kritis atau kritik tapi celaan. Ya betul. Kira-kira kalau meme itu diartikan bukan ke pribadi atau fisik, melainkan lebih kepada pemilihan busana, bisa nggak sih? Misal orang yang membuat meme itu berpikir bahwa secara busana Bu Irena kalah elegan, yang satunya bisa enggak sih? Atau sejenis itu. Ya begini, pasal penghinaan itu ketika ada orang misal ya, kok kamu montok, kok kamu aduhai, itu bisa dikatakan penghinaan begitu. Itu masuk ke situ. Tetapi kalau diartikan apa yang dilecehkan oleh orang ini, ya masuk ke situ begitu. Ada unsur pidana begitu. Karena dia seakan-akan mencela antara yang satunya dengan yang sebelahnya itu, yang sebelahnya Ibu Iriana itu, dia membandingkan begitu kan. Lah, dengan adanya membandingkan itu sudah masuk kategori pelecehan, bukan pelecehan, istilahnya ada unsur pidana begitu. Inilah yang kemudian harus diluruskan dan harus ditegakkan begitu kan. Tidak perlu orang-orang membandingkan hal seperti itu. Kalau mau dibandingkan ya bandingkan secara prestasinya, atau kinerjanya atau apanya begitu. Kalau membandingkan antara wajah itu sangat keterlaluan sekali menurut saya, karena bangsa kita itu adalah bangsa dibangun bersama-sama dengan ras, suku, agama begitu kan. Kita tidak perlu menilai hal seperti itu sebenarnya. Giliran yang beginian ngarcep banget ini. Di sini akan kita lihat bagaimana sifat seseorang yang disebut sebagai Omar bin Khattab, yang tidak pernah tersinggung jika dirinya dihina, melainkan tuduhan dan Rasul. Mana nih yang bilang mirip Omar? Yang kayak gini gampang ditemukan unsur pidana. Kalau yang lain dihina susah ditemukan unsur pidana. Tapi perlu diingat harus waspada begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar beritanya seperti ini. Komikus yang nyamain Iriana kayak pembantu dituding Kadrun karena jenggotan, padahal sering ejek FPI. Ini dari Koprofil Jatim ini. Dikutip dari Gelora, belakangan ini jagat media sosial Twitter tengah diramaikan dengan dugaan penghinaan yang dilakukan akun @koprofiljati terhadap ibu negara Iriana Jokowi. Dalam cuitannya itu, dia menggugah foto Iriana yang tengah berdampingan dengan istri Presiden Korea Selatan, Kim Kun Hee. Dia membubuhkan tweet seolah percakapan terjadi antara seorang majikan dengan asisten rumah tangga. Bi, tolong buatkan tamu kita minum. Baik Nyonya, ini tweet Kapolres Jati Kamis. Ditelusuri lebih lanjut, ternyata menghina Iriana itu bernama Karisma Jati. Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa dia adalah seorang kadal gurun atau kadrun. Namun hal ini langsung dibantah oleh pengguna Twitter @neohistoryid.
Sebagai media yang tumbuh dari lahir Facebook, perlu kami luruskan bahwa Karisma Jati bukan seorang kadrun. Dalam definisi Muslim garis keras atau mereka yang menempatkan diri sebagai seorang oposisi. Kata akun @neohistoria. Karisma Jati merupakan seorang komikus yang kerap menghasilkan komik. Lanjut lagi, ini dari cuitannya. Sebagai media tumbuh lahir di media, perlu kami luruskan bahwa Karisma Jati bukan seorang kadrun. Sekali Twitternya begitu kan. Ini. Terus kemudian dari Penggila Aja ini, jadi ini penampakan penghina ibu negara. Tapi mohon maaf ini ya sebelumnya, kadrun-kadrun itu nggak ada yang ganteng, cakep, dan glowing sih. Yang tampak terawat lah paling nggak. Pantas dedek-dedek KPOP hogah gadrun. Ngadrun emang kasta paling ancur sih. Inilah komentar-komentaran pro dan rakyat. Ini dianggap kadrun, dianggap cebong dan sebagainya. Bahkan komentar-komentar itu ditanggapi. Pernyataan akun Neohistoria itu turut dibenarkan oleh pengguna Twitter dengan nama Mas Wise. Ia mengatakan kalau Karisma bukan kadrun, justru ia merupakan seorang kartunis yang kerap dijadikan gerakan seperti Front Pembela Islam FI sebagai lelucon. Ini ya bisa dikatakan cebong ya, karena yang mengkritik itu kalau berbicara antara kadrun dan cebong ya masuk di situ begitu. Kajati bukan kadrun sih, dia justru bekor kartunis yang sering menjadikan gerakan macam FPI sebagai lelucon. Ini lebih bercanda yang tidak sepantasnya, nggak masuk ranah pidana itu juga seharusnya, bukan seperti itu begitu kan. Warganet yang mengikuti karya Karisma sadari lama juga banyak yang membenarkan bahwa dia memang bukan seorang kadrun, bahkan jauh dari kata kadrun itu sendiri. Berarti cebong dong kalau bukan kadrun, kira-kira seperti itulah. Udah ngikutin Karisma Jati lama, komiknya Dek, dan dia cenderung ateis, kayaknya bukan kadrun. Tapi aku setuju banget tindakan kali ini sungguh salah dan bodoh. Nggak seharusnya dia menghina perempuan seperti itu, apalagi ibu negara, ujar Edwin. Walah ternyata tweet yang lagi rame itu belakangan komikus ini. Nih komikus mah jauh-jauh banget dari kata kadrun, malah bertolak belakang. Komikus yang satu ini memang sadis candanya, yang lama ngikutin di FB pahamlah. Karena Bang Kaji berjenggotan mungkin, atau jadi auto dapat label kadrun. Jadi seorang orang yang menghina karena pakai jenggotan ini dianggap kadrun begitu, bukan seperti itu. Tapi lihat hinaannya, baik kadrun dan cebong kalau menghina itu harus ditangkap dan harus diadil seadil-adilnya, karena sudah mencidrai harga martabat seorang perempuan begitu kan. Mana ada dia kadrun rang komunis cabul dan mesum kayak dia lo banget kan. Ini komentar-komentar netizennya di Twitter. Dan bahkan ada yang begitu pedenya mengatakan seperti ini. Bani kadrun bin Habib mesum jenggot doang, panjang topi otak pendek nih. Ini yang kemudian begitu PD-nya mengatakan kadrun seperti itu begitu. Ini Kajati bukan kadrun sih, dibantah. Dia justru kartunis yang sering menjadi gerakan macam FI sebagai lelucon. Banyak sekali yang menurut. Dan bahkan dalam kutipan dari CNN, dia sudah menemukan unsur pidana terhadap penggugah memek Allah Iriana Jokowi itu. Dan bahkan dikutip dari CNN Indonesia bahwa Bareskrim Polri mengaku telah menemukan unsur pidana dalam kasus dugaan penghinaan terhadap ibu negara Iriana itu. Diketahui beredar foto Iriana bersama ibu negara Korea Selatan Kim Kun Hee dengan narasi sebuah percakapan antara asisten rumah tangga dan majikan di media sosial. Ini sangat ramai sekali begitu. Jadi saya pribadi menyimpulkan bahwa orang-orang seperti ini sering menghina seorang perempuan begitu. Dulu ada Eko Kuntadi juga menghina seorang Ning Imas begitu kan. Ini sangat keterlaluan sekali menurut saya. Dalam artian ya, kenapa orang-orang seperti ini masih menghina begitu? Bolehlah Anda berseberangan dengan siapapun, tapi jangan sampai ada penghinaan. Boleh Anda kritis begitu kan? Ini penghinaan luar biasa, maka harus ditangkap seadil-adilnya begitu kan? Dan bahkan Gibran tak melaporkan pengolok Iriana di medsos, masih banyak kerjaan, kata Gibran. Cuitan itu menuai banyak komentar dari netizen. Kata kunci ibu negara bahkan sempat jadi nomor 1 populer di Twitter. Dari pantauan tweet itu hapus bahwa meski begitu tangkapan layar berisi unggahan itu sudah tersebar di media sosial.
Dan bahkan habis Dewi WhatsApp sama ibu disuruh sabar. Ya wes, aku sabar cuitan Kaisang di media sosial. Wow, sangat luar biasa sekali Ibu Irana ya. Jadi kesimpulan dari kami adalah bahwa orang-orang seperti ini harus diberi pelajaran begitu, siapapun orangnya, karena menghina dan merendahkan harta dan martabat seorang perempuan itu sendiri. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.